Mulai dulu, saya buka dulu. Ini backsound suara apa ambulan kedengeran banget sama kalian. Ada suara ambulan nggak? Berisik nggak? Suara saya nggak kedengeran ya berarti ya suara ambulan ya. Suara saya terdengar jelas ya berarti ya. Suara saya terdengar jelas. Oke, saya mulai ya. Kemarin kita sudah mulai masuk ke tentang algoritma ya. Jadi apa itu algoritma? Bagaimana ya? Sekarang kita akan masuk ke bahasa pemrograman. Oke. Oke. Oh iya. Ternyata di sini kan bisa campur-campur ini ya jurusan. Di sini semuanya jurusan komputer kah? Teman-teman kalau boleh tahu di sini semuanya jurusan komputer? Halo? Iya Bu, Sistem saya sistem informasi. informasi. Oke, Syariatul jurusan apa? Ya Bu, sama sistem informasi. Oh sama. Tegar, Dita, Andik jurusan apa? Sama Tegar sama. Dita, Andik. Halo? Oke, berarti sebelumnya udah tahu, udah pernah dengar tentang bahasa pemrograman atau baru pertama kali? Bagaimana? Boleh dijawab? Sebelumnya udah pernah tahu apa itu bahasa pemrograman atau belum pernah sama sekali? Aduh, tahu tapi kurang mendalami itu. Yang lainnya gimana? Boleh dijawab dengan itu ya, dengan suara. Emang suaranya nggak masuk ya? Tahu Bu, tapi yang tidak menguasai. Lagi di luar Bu. Oh, oke. Ya udah ya, kita masuk aja dulu ya. Oke, sekilas tentang bahasa pemrograman. Apa sih bahasa pemrograman itu? Oke, bahasa pemrograman itu kan kemarin udah sempat disinggung sedikit, di mana bahasa pemrograman adalah suatu teknik komunikasi yang digunakan untuk memberikan atau mengekspresikan instruksi ke komputer. Selayaknya bahasa di dunia nyata, terdapat banyak pilihan bahasa yang dapat digunakan untuk memberikan instruksi ke komputer. Oke, gampangnya apa sih bahasa pemrograman itu tujuannya apa sih? Dia adalah media komunikasi antara si programmer dengan komputer, dengan si mesin komputernya itu sendiri. Di mana seperti kita menggunakan bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Makassar, bahasa Sunda. Nah, itu kan setiap bahasa itu kan kita untuk bisa berkomunikasi dengan misalnya bahasa Jawa dengan orang Jawa. Begitu juga dengan bahasa pemrograman, di mana di komputer itu hanya mengerti satu dan nol, true dan false saja. Tapi untuk mentranslate-nya dengan cara apa? Dengan cara bahasa pemrograman, di mana ada berbagai macam bahasa pemrograman ya. Ini contohnya kalau Java, misalnya kita mau cetak nih, di Java itu kalau mau cetak dia pakainya sistem outprint atau sistem outprintln. Sedangkan di Pascal atau Delphi dia pakainya perintahnya write. Kalau di Python dia nyetaknya pakai print. Kalau di PHP kita kalau mau nyetak pakai echo gitu. Jadi ada perintah-perintah sendiri untuk apa namanya kita berkomunikasi dengan si komputernya. Oke, nah ini ada contoh-contoh bahasa pemrograman berdasarkan keterhubungan antar bahasanya. Pertama, ada bahasa basic ya. Bahasa basic itu biasanya dipakai di bahasa pemrograman basic atau QBasic, juga bisa ada di Visual Basic, terus Visual Basic.NET. Terus bahasa Pascal itu
Ada di bahasa pemrograman Pascal, Delphi, Lazarus, Embarcadero gitu ya. Nah, kalau bahasa C itu biasanya dipakai di bahasa pemrograman C, C++, C Crash, Java, Python, dan PHP. Terus ada banyak lagi bahasa pemrograman lain, ada R, RISP, Fortran, Foxpro, dan sebagainya. Oke, kalau berdasarkan tadi kan berdasarkan dari keterhubungan antar bahasa ya, maksudnya ada apa? Ini kita berdasarkan bahasa-bahasa, ada bahasa basic, bahasa Pascal, bahasa ya. Nah, berdasarkan lingkungan yang dijalankannya, di mana bahasa pemrograman itu dapat berjalan di desktop, web, dan mobile. Kalau yang bahasa pemrograman yang berjalan di desktop itu ada Visual Basic, Delphi, Java, Python, C, C++, C Crash. Kalau yang berjalan di web sebagai web programming, dia ada bahasa pemrograman PHP, ASP, JSP, Applet, Servlet, ya itu termasuk Java ya, dan ada CGI. Terus kalau dia berjalan di mobile ya, di handphone-nya, itu ada bahasa pemrograman Java, Python, Ruby, C, C++, C Crash, bisa juga dengan Android. Ada catatan di bawah bahwa tidak hanya dua klasifikasi itu aja, di mana bahasa pemrograman juga bisa diklasifikasikan dalam bentuk lain, misal berdasarkan konsep pemrogramannya, kemudahan, dan lain-lain. Oke. Oke, bagaimana membuat sistem atau program? Saat ini banyak metode pengembangan program seperti SDLC, Waterfall, RAD, Agile, Prototyping, dan lain-lain. Tetapi dari semua metode dapat ditarik faktor utama dalam pengembangan sistem atau program. Pertama, ketika kita membuat sistem atau program, pertama yang kita lakukan adalah mendefinisikan masalah. Jadi kita harus tahu ada masalah apa di sana. Terus kita harus mengetahui analisa kebutuhan dan pemecahan masalahnya. Lalu setelah kita tahu nih, tadi ada masalah apa, kebutuhannya apa, yang harus kita, kebutuhan dari si user itu, terus kita harus merancang algoritmanya, gitu. Setelah kita udah tahu, kan di mana algoritma itu bisa disajikan dengan bentuk tulisan dan gambar ya, kita rancang algoritmanya, setelah itu kita buat programnya sesuai dengan rancangan algoritma yang telah dibuat sebelumnya. Di mana nih di sini ada catatan bahwa pembuatan program atau pengkodean hanyalah satu dari 4 faktor utama dalam pengembangan sistem. Dari satu faktor ini ada puluhan alternatif bahasa yang bisa digunakan. Oke, berikutnya. Bahasa Java ya. Bentar. Oke, kita masuk ke video aja. Oke, kita masuk ke bahasa pemrograman Java ya. Sedikit tentang bahasa pemrograman Java. Pengenalan bahasa pemrograman Java. Di mana Java itu merupakan bahasa pemrograman berbasis OOP yang digunakan untuk membuat aplikasi yang bisa berjalan di berbagai platform. Bisa di desktop, web, dan mobile.
Nah, ini hanya sejarahnya saja. Oke, kenapa sih kita pakai Java? Pertama, karena dia simple, ya. Minimal tidak serumit C++. Terus kedua, karena dia OOP. Ketiga, karena dia distribute, di mana dia itu punya banyak library yang terintegrasi dengan Java Networking. Selanjutnya, dia itu multi-platform ya, karena adanya JVM. Terus dia itu robust, di mana compiler lebih teliti dan punya exception handling untuk membantu mendeteksi error. Lalu dia itu dynamic ya, di mana dia adanya jika ada penambahan metode atau properti tidak mengganggu program yang berjalan. Terus dia itu punya garbage collection, di mana dia itu bisa mengoptimalkan memori yang tidak terpakai. Terus di Java itu punya code security, di mana menyediakan 3 lapis code security. Terus di sini ada 3 komponen Java, ada JDK, JRE, JVM. Di mana JDK itu adalah Java Development Kit. Nah, ini adalah JDK. JDK itu Java Development Kit. Dia adalah paket lengkap yang dibutuhkan untuk pengembangan aplikasi Java. Nah, di dalam JDK itu dia ada JRE ya. JRE itu adalah Java Runtime Environment untuk menjalankan program Java. Jadi, untuk menjalankan program Java itu perlu adanya JRE. Terus, di JDK ini kita digunakan untuk tempat untuk bisa mengcompiler, ya, di mana ada Java-nya itu untuk mengubah kode Java menjadi bytecode. Terus adanya di dalam JDK itu dia untuk adanya debugger dan tools lainnya untuk pengembangan aplikasi. Nah, JDK diperlukan jika ingin menulis dan mengcompile kode Java. Jadi maksudnya di JDK ini nih, kalau kita ingin membuat program, kita harus install si JDK-nya itu. Itu ya. Dimana kalau kita udah install JDK, itu udah ada, isinya udah ada JRE-nya. Lalu JRE itu adalah lingkungan runtime untuk menyediakan ruang dan library yang digunakan untuk menjalankan aplikasi Java. Nah, di dalam JRE itu ada JVM, Java Virtual Machine, di mana dia itu mengeksekusi bytecode Java. Terus di dalam JRE itu dia punya library dan API standar yang dibutuhkan program Java. Jadi jika hanya ingin menjalankan aplikasi Java tanpa mengembangkan, kalian cukup menggunakan JRE. Jadi kalau kalian cuma mau jalanin aplikasi, bukan membuat aplikasi, kalian cukup menginstal JRE-nya aja. Tapi kalau kalian itu ingin membuat program baru, kita harus perlu adanya JDK. Di sini link-link yang bisa kalian pakai untuk mendownload JDK JRE-nya. Oke, nah di sini jadi JVM tadi Java belum nih kelewat. Oke, ada namanya JVM, Java Virtual Machine, di mana JVM ini adalah mesin virtual yang bertanggung jawab menjalankan bytecode Java di berbagai platform. Nah, di JVM ini dia melakukan just-in-time, yaitu mengkonversi bytecode menjadi kode mesin agar lebih cepat dieksekusi. JVM ini bersifat platform independen, memungkinkan Java dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Jadi, yang bikin Java itu bisa berjalan di berbagai sistem operasi itu karena adanya JVM. Yang membuat aplikasi Java dapat diakses dari berbagai platform ya. Ini jadi karena adanya JVM. Nah, jadi intinya JVM itu ada di dalam JRE. Nah, JRE itu dia berisi ada Java class dan library-nya. Nah, JRE sama JVM itu ada di dalam JDK-nya. Jadi kalau kalian install JDK udah otomatis dia akan terinstall JRE sama JVM-nya. Nah, ini ketika kalian mau memulai dengan Java, pertama kita itu bikin dulu nih
sintak programnya nih di editor ya, bisa dipakai di apa? Di Notepad++, di Notepad, atau di Visual Studio di ketikannya dalam Visual Studio-nya itu, kayak gitu ya. Nah, terus setelah itu kita simpan menjadi nama file .java. Misalnya nama filenya adalah hello.java. Setelah itu, setelah disimpan ke apa nama file .java, nah, setelah itu kita compile. Kita compile jadi sebentar. Jadi sebenarnya itu, nih, sebelum kita memulai proses itu, sebenarnya kita perlu tahu ini juga. Di mana Java itu ada dua, eh, kita menjalankan Java itu bisa dengan dua metode. Bisa berupa dengan konsol dan text editor, bisa juga dengan IDE. Kalau konsol dan text editor itu di mana konsol, apa namanya, text editor yang dipakai itu boleh apapun ya. Boleh Notepad, Notepad++, boleh Visual Studio, dan yang lainnya. Terus konsol itu apa? Konsol itu adalah tempat kita menjalankan apa program tersebut gitu loh. Kita mau mengcompile, merunningnya itu di mana? Nah, boleh di command prompt-nya, boleh di shell ya, boleh juga dia kalau pakai Visual Studio kan kamu ada tempat editingnya sendiri, terus nanti ketika apa namanya menjalankannya dia di konsolnya sendiri. Nah, bisa juga dengan cara menggunakan pakai IDE. Jadi IDE itu kayak yang udah ada ya. Jadi dia pakai NetBeans, bisa pakai NetBeans, Eclipse, di Creator, BlueJ, Android Studio seperti itu. Jadi dia bisa juga di situ buat kita kalau di situ namanya itu di NetBeans itu bisa langsung masukin drag and drop suatu GUI. GUI itu kayak bikin button-button gitu. Ntar ada text box, ntar kamu bisa masuk dari situ. Tapi kalau kita pakai editor gitu ya, kita harus mengetik semua. Kalau misalnya kita mau bikin button ya kita harus mengetik perintah untuk membuat suatu button berupa apa GUI berupa button. Oke ya. Terus, nah ini tadi, nah oke. Nah tadi kan kita kan nih fase pemrograman Java-nya itu kan pertama kita kan buat di menu editornya ya, di menu editor, terus kita simpan ya, kita simpan dengan nama file .java, extensionnya harus .java. Setelah itu kita compile nih, kita compile di konsol gitu kan. Nah, nanti kan aslinya kan misalnya ya, sebentar. Misalnya saya mau .java dia di ini misalnya gini maksudnya. Ini kan aslinya, nih kita misalnya bikin file nih baru nih, ya kan. Terus kita simpen nama file .java. Setelah itu kita kan mau menjalankan. Nih, aslinya kan kalau kalian perhatikan nih masih ada ya, dilihat ya. Di sini kan cuma hello.java nih, ini .java ya, dia sana Java ya. Ini hello.java aja. Nah, dia baru kayak gini. Ketika kamu habis mengcompile, Java, Java. Nah, dia kelasnya akan terbuat, akan habis kita compile tuh kita baru bisa membentuk si kelasnya ini, file kelas ini file kelas ini terbentuk ketika kita mengcompile file hello.java.
Bentar ya, susah banget buka ini. Oke. Nah, iya, jadi ketika awalnya kan kita tadi kan ngetik di editor, kita simpan menjadi extension.java, terus kita compile, yang tadinya nggak ada file .class, ternyata jadi membentuk file .class, um, setelah itu dia kan udah jadi nih. Nah, kan apa namanya, habis itu kita running dengan adanya Java Interpreter gitu. Jadi kita baru jalanin di sini Java. Nah, dia akan terbentuk hasil outputnya seperti itu. Kemudian persiapannya dari awalnya adalah kalian boleh buka konsol dan text editornya, terus dicek ya versinya apakah ini sudah apa namanya, dengan kita melihat Java versionnya ini kita melihat nih kita install Java-nya itu versi berapa dan berhasil atau tidak gitu ya. Terus setelah itu kamu ya ini kamu tulis ya, tulis perintahnya di text editor, habis itu disimpan menjadi nama file .java. Nah, setelah itu kita compile, compile diingat-ingat ya, perintahnya adalah javac, JAVAC spasi nama file .java. Setelah itu dia jadi ya java.classes, kita tadi sudah dijelaskan. Terus Java interpreternya dia ketika mau running kita dengan perintah Java spasi nama filenya. Nah, terkadang ketika aplikasi Java dijalankan akan ada error. Nah, ada dua jenis error. Pertama ada syntax error, ada runtime error. Kalau syntax error itu adalah kesalahan yang terjadi pada sintaknya, sedangkan runtime error itu biasanya perintah sintaknya itu nggak ada yang error nih. Ketika kamu compile, dia itu bisa running. Tapi ketika sorry, kalau runtime error itu ketika mengcompile itu dia tidak ada error. Tetapi ketika running itu mungkin misalnya salah input, inputannya salah gitu kan. Terus logic programnya itu salah, itu dia akan error gitu ya. Misalnya di sini, nah di sini, oke, ini adalah salah satu contoh adanya syntax error di mana kalian lihat ya, ketika saya apa ini kan harusnya kan mencetak hello world ya. Ketika saya compile, ternyata ini ada error nih. Dia kurang titik koma, gitu kan. Nah, ketika syntax error, kamu ketika compile itu nggak akan berhasil, gitu ya. Jadi ini dinamakan syntax error di mana sintaknya, perintah sintaknya yang adanya kesalahan di dalam perintah sintak. Jadi dia kurang titik koma. Kalau runtime error, nah ini ketika dia apa namanya, ketika dia compile dia nggak error nih, berhasil nih, nggak ada error ya. Di Java hello.java nih nggak ada error nih. Nah ketika dia running, ternyata ada 10 dibagi 0 itu tidak bisa. Gitu, 10 bagi 0 itu kan tidak bisa tuh. Nah makanya dia akan error karena dia nggak mau jalan nih 10 bagi 0 nggak bisa nih, makanya adanya runtime error. Selanjutnya,
Oke, kita masuk ke variabel dan tipe data. Waktu di algoritma udah paham ya tentang variabel dan tipe data ya, udah sempat saya jelasin kan ya teman-teman ya. Halo teman-teman, gimana yang udah ikut pertemuan sebelumnya untuk variabel sama tipe data? Udah, Bu. Udah ya, berarti kita sekilas aja ya nih ya. Jadi yang pastinya mau buat pemrograman apapun, mau karena kemarin udah sempat dijelasin bahwa adanya variabel dan tipe data. Variabel itu kemarin adalah tempat menyimpan suatu nilai. Ya kayak wadah nih, kayak wadahnya nih variabel ya kita namain nih. Misalnya, oh toples ini namanya gula, toples ini diisi harus gula nih, toples ini diisi sama garam, toples ini diisi sama susu. Kita kasih namanya tuh. Itu variabel. Jadi variabel itu adalah tempat menyimpan suatu nilai atau data. Nah, sedangkan tipe data itu apa? Tipe data itu adalah jenis yang digunakan. Misalnya kamu masukin kita mau masukin data nama ya. Kita masukin ke dalam variabel nama. Nah, nama ini punya tipe datanya apa nih? Oh, dia termasuk string. Jadi tipe data itu ada berbagai macam ya. Ada nih. Tipe data itu ada numerik, karakter, boolean, dan lainnya. Nah, numerik itu ada apa? Ada integer sama float. Oke. Nah, integer itu adalah dia angka bilangan bulat. Kalau float itu adalah angka bilangan desimal. Kalau sifatnya, misalnya kita memasukin angka nih ya, angka dinilai misalnya UTS gitu kan, dinilai UTS. Dinilai UTS itu, misalnya nilainya itu mau bilangan bulat, ya, yang nggak ada koma-komanya, kita harus pakai tipe datanya adalah integer. Tapi kalau kita mau pakai koma-koma, kita harus pakai float. Karena walaupun nanti kita masukinnya adalah bilangan bulat, misalnya cuma 5, misalnya 70 gitu kan. Nah, tadi akan keluar tetap 70,00 gitu. Biasanya float ini kita gunakan untuk memproses di mana tadi dia memang menggunakan perlu adanya koma-koma ya desimal. Atau dia hasil dari pembagian seperti itu. Itu biasanya butuh adanya desimal. Makanya dia biasanya pakai float. Nah, di integer ataupun float ini kan dia punya apa ya, kayak jangkauan apa sih namanya tuh, jangkauan kayak jumlah karakter yang digunakan gitu ya, dimana kalau misalnya gini kayak apa sih panjang karakter gitu, misalnya saya cuma mau masukin apa ya, hmm, inilah nih kayak gini nih. Jadi kayak jumlah panjang karakter nih, misalnya nih di sini ada byte ya. Byte itu cuma untuk 1 byte doang. 1 byte itu isinya cuma, ya ini misal cuma kita mau masukin umur nih. Umur kan cuma 25 nih, kita masukin ini ya. Angkanya kan cuma ada 2 angka doang. Nah, itu cukup pakai byte. Tapi kalau ternyata kita nih masukin tipe datanya byte nih. Tapi ternyata yang kita mau masukin nih senilai misalnya 100 juta, itu nggak akan bisa kita masukin. Gitu. Tapi ketika kita masukin, ini kan di sini ada ini ya, ada misalnya byte itu dia nilainya adalah 1 byte doang yang jadi kecil, terus habis itu ada misalnya lagi short, habis itu int, habis itu long. Nah juga jangan misalnya begini, saya ribet, emang apa namanya, data yang saya masukin ini membutuhkan seberapa panjang ya yang disimpan gitu kan, udah long aja deh, biar nggak ribet, saya nggak tahu nih. Nggak boleh ya, karena apa? Namanya dia itu kan tipe data kan kayak udah punya wadah juga ya, di mana byte itu cuma menampung sedikit gitu, wadahnya itu cuma wadah kecil, sedangkan long itu wadah besar. Ketika kamu mau masukin data kecil terus yang dimasukin adalah wadah besar, ya kan? Nah, ketika dia mau mengcompile gitu kan, memori yang disimpan tetap besar gitu, jadi lebih baik kita harus sesuaikan gitu. Saya pernah punya pengalaman bahwa saya bikin aplikasi database, di mana mau dia apa namanya, NPM, nama, terus telepon, alamat, dan sebagainya saya bikin, udah samain semua 100 gitu kan. Itu kan berarti kan mengartikan bahwa
maksudnya jangkanya ya, jangkauannya itu, panjang karakternya itu adalah 100. Tapi kan saya udah ngasih wadah nih ada 104 nih. Ya itu nanti ketika lagi ngerunning dia akan berat. Kayak gitu, itu nggak boleh. Bentar ya, izin minum dulu. Kayak seperti itu ya. Jadi tipe data itu walaupun untuk angka bilangan bulat pun dia ada banyak ya. Bisa tadi ya, bisa ada byte, short, in, long. Terus kalau desimal ada float, double gitu ya. Terus kalau char itu adalah tipe data apa namanya? Jadi tadi kan numerik itu untuk angka, karakter itu untuk karakter ya, huruf-huruf ya. Jadi kalau char itu adalah cuma untuk menyimpan satu huruf, tetapi kalau string atau varchar itu dia adalah kumpulan dari beberapa karakter. Sedangkan memo itu adalah, kalau string itu kan biasanya dia satu kalimat, dia cuma satu baris. Tapi kalau memo biasanya dia menyimpan banyak, jadi ada berupa paragraf gitu. Jadi karakter yang disimpan tuh banyak. Terus kalau boolean itu sifatnya adalah true dan false gitu ya. Jadi boolean itu maksudnya dia bersifat true atau false. True false itu maksudnya anggap aja dia kayak apa ya, benar dan salah gitu. Terus lainnya, kalau lainnya tuh dia ada tipe data lain ya, maksudnya ada bisa dia berupa date itu untuk tanggal, time itu untuk waktu, date time itu untuk tanggal dan waktu, seperti itu. Nah, di sini ada jenis-jenis tipe data ya. Tipe data di Java itu ada tiga ya, di mana ada tipe data primitif, tipe data referensi, dan tipe data spesial. Tipe data primitif tadi ya dibagi menjadi dua, yaitu numerik sama non numerik. Numerik itu bisa berupa integer, floating point, jadi float, bisa juga berupa karakter ya. Maksudnya ini sebenarnya ya intinya numerik dan karakter tadi. Terus kalau non numeriknya itu dia berupa boolean. Nah, di integer itu tadi tuh yang paling kecil, yang apa sih namanya? Panjang karakternya dia paling kecil itu adalah byte. Habis byte ada short, ada int, ada long. Nah, keempat ini sama-sama bisa untuk tipe data untuk bilangan bulat. Sedangkan untuk bilangan desimal kita bisa pakai float ataupun double, tapi float lebih sedikit daripada double untuk penyimpanannya. Nah, selain itu, untuk tipe data referensi, dia ada tipe data string dan tipe data kelas. Dan ada tipe-tipe data spesial lainnya. Oke, ini bisa lihat penggunaan tipe datanya ya. Bisa dilihat ya. Nih, ketika saya mau masukin variabel umur itu kita pakainya byte, karena dia adalah angka bilangan bulat. Kalau short karena lebih banyak, dia 2024 tahun, jadi kita pakainya short. Nah, sedangkan jumlah, ini kan pakainya lumayan lebih banyak lagi ya, 100.000, dia pakainya INT. Mohon maaf, Dita, bisa di-mute ya suaranya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kita mau pakai desimal nih, cuma 3,14 aja. Nah, itu kita pakai float. Tapi kalau angka di belakang komanya itu ada banyak sekali, kita pakainya double. Kayak gitu. Nah, kalau ini nih char ya, tipe data untuk satu huruf aja. Tapi kalau lebih dari satu huruf, kita pakainya string. Nah, ini adalah tipe data non-primitif. Ada string, array, class, date, time. Bisa juga dengan collection, ada list, set, map, query, terus variable class, ada integer, karakter, double, dan lain-lain. Nah, ini ketika, oh ya, ya. Nah, untuk mendeklarasikan suatu tipe data itu, mendeklarasikan tipe data pada suatu variabel itu caranya dengan cara pertama
tipe datanya apa, nama variabelnya apa, terus isinya apa. Sama dengan dia isi dari yang kita mau masukin. Nilai atau data yang ingin kita simpan di dalam variabel itu apa. Seperti itu. Di sini ya. Jadi tadi kan adalah jenis-jenis tipe data. Nah, selanjutnya adalah cara kita mendeklarasikan tipe data itu. Itu tadi ya, tipe datanya apa, terus nama variabel apa, sama dengan nilai yang ingin kita masukkan. Nilai atau data yang ingin kita masukkan. Sampai sini teman-teman paham tentang Java ya. Jadi Java tadi itu apa namanya, dia punya beberapa karakteristik, terus cara menjalankannya seperti itu. Terus dia punya beberapa ini kan, jadi ada JDK, JRE, JVM gitu ya. Terus jalanin Java bisa dengan dua cara, dengan editor atau dengan IDE. Yang ini bentar, sini dulu apain dulu. Oke, kita masuk ke operasi dasar dari bahasa pemrograman Java. Dia ada operasi penugasan, operasi aritmatik, operasi perbandingan, operasi logika, operasi bitwise, sama operasi string. Nah, operasi penugasan ini dia adalah operasi untuk memberikan nilai kepada variabel, di mana dia menggunakan sama dengan. Jadi di sini ketika kita ingin memberikan nilai, misalnya kita memasuki nilai 10 ke dalam variabel angka, maka angka sama dengan 10. Terus apa nih? Bisa juga operasi penugasan pada variabel tipe data integer dan double atau float. Nah, ini dilihat nih. Ini nanti bisa ini juga. A plus sama dengan 5. Ini artinya apa? A ditambah sama dengan A plus 5. Gitu ya. A minus sama dengan 2. Ini artinya A sama dengan A kurangin 2. Nah, ini ada. Nah, selanjutnya adalah operasi aritmatika. Tadi operasi penugasan dia ada dengan sama dengan ya. Operasi aritmatika itu ada plus dia untuk penjumlahan, minus strip dengan pengurangan. Dia untuk fungsinya untuk pengurangan. Terus ada bintang, dia fungsinya untuk perkalian. Ada garis miring, dia fungsinya untuk pembagian. Ada persen, dia fungsinya untuk modulus atau sisa bagi. Apa maksudnya dari modulus di sini? Maksudnya adalah contohnya di sini ada 10 modulus B gitu ya. A persen B atau 10 modulus B. 10 dibagi 3 itu adalah 3. Nah, 3 dikali 3 kan 9. Makanya sisa hasil dari pembagian tersebut adalah 1. Gitu, dimana 10 bagi 3 itu kan 3. 10 dibagi 3 jadi hasilnya 3. 3 dikali 3 sama dengan 9. Sisa dari 10 kurangi 9 adalah 1. Makanya sisa hasil bagi dari 10 di modulus 3 itu adalah 1. Nah, kalau tadi operasi aritmatika dia ada tanda plus, strip, bintang, garis miring, sama persen. Nah, operasi perbandingannya, kalau kita ingin membandingkan misalnya nih, apakah A sama dengan B, gitu kan. Nah, kita pakainya sama dengannya 2 kali, sama dengan. Simbol ini harus dihafal ya. Jadi, kalau sama dengannya 1, dia digunakan untuk memberikan nilai ke dalam suatu variabelnya. Tapi kalau sama dengannya 2, dia membandingkan. Jadi pertanyaan misalnya, apakah A sama dengan B? Maka kamu tuliskan adalah A sama dengan B.
gitu. Terus kalau apakah A tidak sama dengan B, maka kamu nulisnya adalah A tanda seru sama dengan B. Terus apakah A lebih besar daripada B? Kamu pakai tandanya ini ya. Terus apakah A kurang dari B? Maka tandanya yang ini. Terus apakah A lebih besar sama dengan dari B gitu ya. Nah, tandanya adalah ini tanda lebih besar dikasih sama dengan. Terus apakah A lebih kecil sama dengan daripada B, maka tandanya adalah ini lebih kecil terus sama dengan. Oke, ada lagi operasi logika. Operasi logika itu kayak apa ya? Gimana ya? Hmm, kalau tadi kan kita hanya ingin membandingkan antara dua variabel gitu ya. Nah, kalau operasi logika itu seperti kita ingin mengoperasikan antara dua kondisi tersebut gitu. Misalnya, saya kepengen kondisi, misalnya, saya pengen kan apa namanya kondisi A sama kondisi B itu harus terpenuhi tuh, maka kita pakainya N. Kalau misalnya kondisi A dan kondisi B ini yang kita mau pilih salah satu aja, kita pakai OR. Kalau N itu kita pakai simbolnya dan ya, simbol dan nih 2 kali. Tapi kalau kita mau ngambil salah satu dari dua kondisi gitu ya, kita hanya misalnya salah satu kondisi aja nih yang boleh terpenuhi nih. Aduh, masih putus. Nah, itu apa namanya? Kita pakainya garis 2 seperti itu. Oke, ini adalah operasi bitwise. Operasi bitwise itu dia ada N dengan simbol dan, XOR dia pakai tanda ini ya. Terus kalau not dia pakai negasi. Ini left shift, right shift. Tapi ini sebenarnya jarang digunakan ya. Jadi nggak terlalu perlu ditekankan. Nah, operasi string sebentar sendiri sebenarnya dia gini. Satu ditambah satu, bentar ya. Biasa. Ini ya. Tadi, oh ya, satu lagi. Kalau dia angka itu, kalau kita ngasih angka, apakah selalu bertipe data integer? Tidak ya. Angka itu bisa bertipe data string. Ya, karena bedanya apa sih? Kalau ini satu, misalnya gini ya, bentar nih. Kalau kita tipenya integer, 1 ditambah 1 sama dengan 2. Tapi, kalau kita bertipe datanya string atau karakter itu kita harus pakai kutip 2 ya. 1 ditambah string 1 ditambah string 1 sama dengan 1 string. Jadi, di mana kalau string itu dia kayak menggabungkan dua karakter. Di mana dibutuhinnya? Misalnya bisa berupa kayak, kan kalau integer itu pastinya yang bisa dihitung, yang kita proses gitu ya. 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kalau dia angka yang kita pakai dengan tipe data string, itu biasanya misalnya kayak kalau di Gunadarma itu untuk NPM, terus misalnya NIDN, NIP, itu kan biasanya dia berupa angka-angka gitu kan ya. Nah, itu
angkanya itu setiap karakter angkanya itu dia mempunyai makna sendiri. Nah, itu kan dipakai angka-angka nih, tapi dia kan nggak perlu dihitung kan, di mana setiap karakternya itu punya maknanya masing-masing. Ya udah, itu harus pakai string seperti itu ya. Jadi angka itu tidak selalu bertipe data integer, tapi dia juga bisa bertipe data string. Seperti itu. Ya. Nah, selain pakai plus, kalau kita ingin menggabungkan string juga bisa pakai concat. Nah, tadi kita udah membahas tentang apa namanya tadi variabel apa pengenalan dari Java, variabel, terus tipe data, terus operasi yang digunakan pada bahasa pemrograman Java. Nah, ini selanjutnya adalah perintah-perintah yang biasa digunakan untuk input dan output. Nah, saya ingatkan lagi nih bahwa input itu maksudnya apa? Perintah yang digunakan untuk kita memasukkan suatu data. Sedangkan output itu apa? Itu adalah perintah yang dilakukan untuk kita menghasilkan hasil akhir datanya itu, gitu ya. Oke. Kalau dalam Java, input output digunakan untuk membaca data dari sumber, ya, bisa dari keyboard, file, jaringan, ataupun database, dan juga menuliskan data ke tujuan, bisa ke layar monitor, bisa ke file, simpanan database, kita simpan lagi ke database-nya, bisa berupa jaringan, seperti itu. Java menyediakan paket, ya, di mana ada java.io, java.neo, dan java.util, java.util.scanner untuk menangani operasi input output. Nah, di dalam ketika kita ingin menginput di dalam Java, itu bisa menggunakan scanner, bisa menggunakan konsol, bisa menggunakan buffer reader, bisa menggunakan itu aja sih, antara 3 itu aja ya. Kalau sistem output itu dia untuk mencetak hasil output ke dalam konsolnya. Nah, jadi ada beberapa cara nih untuk input nih. Ini. Oke, kita masuk ke perintah untuk mencetak dulu aja ya, menghasilkan hasil output dulu aja ya. Untuk mencetak, kita pakai sistem .out ya. Dimana ketika kita mencetak atau menghasilkan hasil outputnya, kita pakai sistem .out. Kalau apa? Kalau perintahnya itu setelahnya adalah di baris yang sama, kita pakainya sistem .out.print. Tapi kalau pindah baris, dia pakainya sistem out.outprintln. Nih, misalnya begini. Ya, misalnya ini, bentar, mana sih usah? Nggak mau ya. Ini nggak mau. Nah, ini misalnya saya mau jalanin ini nih, kamu perhatiin ya. Nah, dilihat ya. Kalau misalnya ini dulu nih. Kalau pakai sistem out.print, pertama kan ini. Dia kan nyetak hello. Nyetak hello. Setelah itu, jadi, tuh, belum dikompilin, Pak. Nanti perhatiin ya.
Kalau kamu pakai sistem out.print, nih perhatiin di notepad ya. System.out.print, pertama kan dia cetak hello gitu kan ya. Nah, ketika dia print bahwa perintah berikutnya itu ada di baris itu tersendiri. Nah, ini nih. Hello, pertama nyetak hello. Terus perintah berikutnya kan adalah cetak word, ya kan? Nah, word-nya ini ada di sebelah cetakan hello, gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu ganti yang atas system.out.println, jangan lupa kalau habis ngedit harus di save terus kita compile lagi ya. Nah, ini kalau pakai sistem out.println, sama kan kita tadi nyetak hello kan? Nyetak hello, di mana kalau dia pakainya println, ini cetak hello, terus berarti perintah berikutnya itu dia akan berganti baris. Ketika mencetak Word, dia berganti baris di baris berikutnya. Oke. Terus kalau input, dia bisa dengan scanner, bisa dengan buffer, bisa dengan konsol ya. Kalau scanner pastinya di sini bisa dilihat ya. Nanti boleh kalian coba di rumah. Ini boleh di apa? Di foto ataupun di screenshot ya. Ini boleh dicoba di rumah nih di dalam program Java kalian buat belajar tentang cara-cara input. Nah, di sini ketika menginput di sini ada scanner input sama dengan new scanner di mana dia akan membuat objek scanner baru nih ya dari kelas nih menginput scanner baru dari kelas scanner bernama input nih ya gitu ya. Terus tapi karena kita mau pakai scanner kita jangan lupa harus mengimport java.util.scanner karena perintah scanner itu diambil dari library dari util scanner. Oke, selanjutnya kita ini nyetak biasa, terus ketika mau input, ketika kita masukkan nama, terus kita mau input data ke dalam variabel nama, kita simpan di dalam variabel nama dengan tipe data string, terus sama dengan dia ada input.nextLine. Nah, ini udah ketentuan ya. Jadi next line di sini dia untuk menginput string, next in untuk menginput apa namanya angka seperti itu. Untuk ininya pakai input.close. Di dalam scanner itu ada beberapa metode yang perlu kalian gunakan ya. Di sini kalau tadi kan kalau kita mau masukin input datanya itu berupa angka, kita pakai netin. Kalau berupa string, kita pakainya next line. Terus ada juga kalau berupa desimal, kita pakainya next double. Itu ya, kalau berupa boolean di mana membaca true atau false, kita pakainya next boolean. Ada lagi buffer reader. Buffer reader itu di sini dia pakai perintahnya adalah buffer reader sama dengan new buffer reader terus new input stream reader system.in. Nah, ini dia untuk metode yang digunakan untuk membaca karakter yang diinputkan nih. Ya, buffer reader ini harus ditulis nih kalau kita mau input pakai buffer reader. Terus kalau kita mau pakai buffer reader, library yang harus kita masukkan adalah import java.io.bufferreader sama import java.io.inputStreamReader. Kalau tanpa adanya import Java ini, kalian tidak bisa menggunakan buffer reader. Nah, untuk inputnya, kan tadi kan kita cetak dulu nih, masukkan nama nih. Kita mau simpan data kita ke dalam variabel nama. Nah, ini pakainya kita simpan dulu nih, bikin dulu variabel dengan tipe variabel nama dengan tipe data string, terus kita simpannya dengan cara reader.readLine.
ya. Nah, ini kalau kalian pakainya itu berupa inputnya berupa string, dia cukup reader.readline. Tapi kalau kamu yang diinput adalah integer, harus dirubah dulu, dikonversi dari string tadi ke integer berupa integer.parseInt. Ini adalah untuk mengkonversi dari teks ke integer. Karena apa? Karena buffer reader itu dia sifatnya itu kayak ngambil dari keyboard. Jadi otomatisnya si buffer reader itu hanya aslinya itu bawaannya adalah menyimpan dengan tipe data string atau karakter. Nah, jadi ketika kalian mau rubah dengan angka bilangan bulat atau angka desimal, kamu harus konversiin dulu ke integer. Kalau dia angka bilangan bulat berupa integer.parseInt. Nah, kelebihan dari buffer reader dibanding scanner itu adalah dia lebih cepat dan dalam membaca banyak data, terus lebih efisien karena membaca per baris bukan per karakter. Tidak rentan terhadap bug. Jadi kalau di scanner itu kan ada next line, dia jadi akan bisa mudah untuk terjadinya error ya. Sedangkan ini tidak. Nah, input itu juga bisa dengan konsol. Konsol ini dia dengan cara masukin perintah java.io.console. Ini, tapi kalau ingat ya, Java itu sifatnya case sensitif. Jadi huruf apa namanya itu besar kecil huruf itu sangat berpengaruh. Jadi harus dihafalkan. Nah, di sini C-nya besar, ya, C konsol yang pertama itu harus besar, S-nya sistem dan harus besar. Nah, ini yang kamu ikutin aja nih, dihafalin. Terus ketika mau input kita tadi sama ya, bikin variabel nama dengan tipe data string. Terus kita masukin itunya, datanya dengan console.readline. Masukkan nama ya. Tadi kan beda-beda ya. Jadi di sini dia pakainya console.readline. Oke. Lalu ada kondisi atau percabangan. Kemarin udah sempat dibahas tentang apa sih percabangan itu ya. Oke, kemarin kan di dalam materi algoritma udah masuk yang ada yang namanya percabangan ya. Percabangan itu atau kondisi ya, jika dia ada kondisi bernilai benar, dia akan menjalankan apa perintah aksi yang true-nya. Kalau dia tidak terpenuhi, dia akan menjalankan perintah aksi yang false-nya. Nah, di sini kalau di dalam Java, dia itu percabangannya pakai if else sama switch. Ya, jadi dia pakai if else dan bisa juga boleh pakai if else, boleh pakai switch. Kalau pakai if else, dia sitaknya adalah if ya, kondisinya apa, terus tindakan yang dilakukan jika kondisi tersebut terpenuhi itu diletakkan di dalam kurung kurawal. Kalau misalnya nih, jadi contohnya seperti ini. Jadi misalnya if, terus kondisinya adalah apakah angka lebih besar dari 5, gitu kan. Kita masukkan sini nih. Terus jika dia terpenuhi, dia letakkan di dalam kurung kurawal. Maka jika memang benar angka lebih besar daripada 5, dia akan mencetak tulisan angka lebih besar dari 5. Itu kalau perintahnya hanya if. Tapi jika
maksudnya misalnya dia hanya melakukan perintah di mana ketika kondisi itu terpenuhi saja. Tapi kalau dia akan melakukan perintah juga, suatu perintah di mana kondisi tidak terpenuhi itu akan ada suatu aksi. Nah, dia pakainya if else. Di mana kalau if else itu adalah if kondisinya apa di dalam kurungin, terus hasil aksinya itu di dalam kurung kurawal. Nah, itu yang terpenuhi. Yang tidak terpenuhi di mana? Perintah aksi yang ketika kondisi tersebut tidak terpenuhi itu berada pada setelah perintah else, gitu ya. Jadi seperti ini. Ini kurung kurawal yang setelah kondisi adalah aksi yang dilakukan ketika kondisi ini terpenuhi. Kalau yang di dalam kurung kurawal itu aksi yang dilakukan ketika kondisi ini tidak terpenuhi. Misalnya ada contoh, kita simpan variabel angka sama dengan 3. Terus kita cek nih kondisinya nih, apakah angka lebih besar daripada 5? Kalau seandainya angka yang kita masukkan ini misalnya kita masukin 8 ya. 8 apakah lebih besar daripada 5? Jika terpenuhi, dia akan mencetak tulisan angka lebih besar daripada 5. Nah, misalnya kalau kita masukinnya ternyata 3, dia ngecek nih, apakah angka lebih besar daripada 5? Apakah 3 lebih besar daripada 5? Berhubung 3 tidak lebih besar daripada 5, maka aksi yang setelah kondisi ini tidak bisa dipenuhi nih. Perintah ini tidak bisa kita jalankan, maka dia akan menjalankan aksi yang setelah else, yaitu akan mencetak angka kurang dari atau sama dengan 5. Oke, ada if else if. If else if itu gimana? If else if itu adalah jika ada kondisi di dalam kondisi. Jadi maksudnya gini. Misalnya tadi kan ada kondisi nih, apakah nilai lebih besar daripada sama dengan 90 itu apa sih, ada tanya nih, apakah 80 lebih besar sama dengan 90 gitu ya. Jika dia terpenuhi, oke, dia akan keluar nilai A. Tapi kalau tidak terpenuhi, ternyata di dalam itu ada kondisi lagi tuh. Nah, kita pakainya else spasi if ya, ini tempatnya. Ini dalam bahasa pemrograman tuh kayak kita ini aja sih, kayak kita apa namanya itu, kayak kita rumus aja sih, jadi harus dihafal ya. Nah ini ya, jadi and or not itu bisa digunakan di mana di sini nih? Biasanya digunakan di dalam percabangan. Jadi dia kalau kita mau ada dua kondisi, kalau dia mau misalnya dua kondisi ini harus terpenuhi dua-duanya, kita pakainya itu and atau dengan simbol dan. Tapi kalau kita hanya salah satu saja, nah ini harus pakai tanda or ini nih. Oke. Kalau kita mau di dalam kondisi kita pakai ada tanda not, berarti pakai tanda seru di sini. Oke, selain dengan if, bisa juga dengan switch case. Switch case itu dia rumusnya ya, atau apa namanya itu? Apa nama bahasanya lupa ya. Kayak rumusnya gitu tuh, dia switch ya. Ekspresi itu kayak apa sih namanya? Misalnya kayak variabel yang digunakan gitu ya. Terus buka kurung kurawal, terus case nilainya. Jadi ekspresi itu kayak semacam variabel yang digunakan di dalam kondisi itu. Kalau case itu ini nilai apa namanya? Jadi kalau ekspresi ini variabel yang mau kita pakai nih dalam percabangan. Case itu adalah nilai-nilai yang jika terpenuhi. Misalnya apakah harinya itu, misalnya kamu nginputin apa nih? Harinya adalah 3. Maka nanti dia ketika kita nginputin hari 3, maka yang tercetak adalah Rabu. Karena nilai dari hari ini adalah 3 nih. Itu kalau misalnya di sini kita nginputin nilai harinya itu adalah 1, maka cetaknya adalah Senin. Nah, terus habis itu titik koma. Jadi case jangan lupa ya, case nilainya apa, titik 2, terus aksi yang dilakukan apa, titik koma, terus kita break, titik koma, terus case berikutnya,
Nah, yang paling terakhir ini jika kode yang dijalankan itu tidak ada yang cocok, maka apa pilihannya adalah default gitu ya. Default jika semua tidak terpenuhi, maka dia akan mencetak hari tidak valid. Sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan? Gimana untuk pengenalan dari bahasa pemrograman Java, lalu sampai percabangan? Apakah ada pertanyaan? Untuk tugas itu pakai bahasa pemrograman Java ya, bukan bahasa yang lain ya. Karena kita kan di dalam sini belajar tentang Java, jadi tugas kedua itu pakainya bahasa Java. Nah, teman-teman ada yang ingin bertanya? Masih aktif nggak ya ini? Boleh nyalain kameranya nggak? Halo? Halo, teman-teman? Boleh menyalakan kameranya? Ini suara saya masih terhubung nggak ya? Teman-teman ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Apakah sudah paham? Apakah ada kendala dalam tugasnya? Ayo yang lain minta tolong dinyalakan kameranya ya. Gimana teman-teman? Udah jelas atau belum? Ada yang ingin bertanya atau tidak? Halo? Boleh menyalakan kameranya nggak, teman-teman? Halo, Tegar, Arjuna, Dita, Andik, Syariatul, Lisa. Gimana teman-teman? Tidak ada tanggapan? Untuk tugasnya itu kalian diminta untuk membuat program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Nah, kalian bikin program ya. Bikin programnya harus pakai bahasa Java. Di sini seperti apa namanya? Seperti saat algoritma ya sebenarnya kan tinggal meneruskan dari bikin flowchart-nya kemarin ya. Kan langkah-langkah udah saya sempat tuliskan. Nah, di sini balik lagi kita harus tahu juga
apa yang harus diinput gitu ya, apa yang harus diproses, ada percabangan apa aja di sana. Di mana di sini yang diinput itu adalah golongan dan jam lembur. Berarti kalian membutuhkan perintah inputan ya. Kalian boleh pakai, tadi bisa pakai apa, scanner, buffer reader, atau pakai konsol ya. Ini salah satu perintah-perintahnya boleh nanti digunakan, bisa pakai scanner, terus bisa pakai buffer reader, bisa pakai konsol. Lalu, ternyata saya tidak di itu ya, bentar. Ini bisa dulu. Oke, nah ini tadi. Nah, ini pertama kan kita input dulu ya. Input tuh bisa dengan apa? Input ya, bikin inputan di mana sini kita harus menginput golongan dan jam lembur. Nah, menginput ini boleh pakai ini tadi ya di sini. Bentar, mau ngasih lihat dulu. Bisa pakai konsol ya, ini perintah konsolnya. Boleh pakai buffer reader, ini perintah buffer reader. Boleh pakai scanner, salah satu ya. Boleh pakai scanner, buffer reader, atau konsol. Ini adalah contoh perintahnya. Tinggal disesuaikan yang diinputkan apa. Setelah itu, kalian berarti sini ada variabel. Variabelnya itu ada variabel golongan, jam lembur, terus ikutin yang kemarin ya, yang algoritma kemarin ya, mana ada variabel apa tuh, terus tipe data disesuaikan. Kalau dia angka bilangan bulat, berarti kita pakai integer. Kalau dia karakter, dipakai string. Lalu di situ ada pemrosesan ya. Ketika memproses di sini seperti ini ya. Jadi kayak kamu bikin variabel yang tadi kita memproses mirip seperti flowchart ya. Cuma perintahnya tinggal ditambahin aja di sini. Boleh sendiri di luar. Jadi A ditambah B gitu misalnya ya. Misalnya di sini prosesnya adalah kemarin apa tuh ya? Nilai apa ini ya? Sekarang dibayar perjalanan yang berikut. Ini berarti gaji lembur. Berarti gaji lembur sama dengan tadi ya, berarti ada percabangan dulu ya. Percabangan. Jadi ada percabangan untuk mencari gaji lembur, berarti adanya percabangan ya. Jadi variabel gaji lembur tadi sama dengan maksudnya ada percabangan dulu. Berarti ada percabangan di mana if jam lembur ya, if jam lembur 1 jam, maka dia akan ada proses perhitungan di mana gaji lembur itu sama dengan sesuaiin aja. Jadi panggil nama-nama variabel seperti kemarin flowchart gitu ya. Terus setelah itu nanti ketemu gaji lembur. Setelah itu bikin apa namanya tuh? Jadi kita bikin apa? Jumlah penghasilan sama dengan gaji golongan kan tergantung tadi ya yang diinput ya. Yang diinput kamu golongannya golongan apa nih? A, B, atau C. Nah, nanti gaji golongannya berapa ditambah gaji lembur. Sebenarnya bikin ini kita sesuaiin aja. Kemarin kan udah sempat saya kasih alurnya ya, alur untuk apa sih, alur algoritmanya ya. Nah, itu bisa kamu sesuaikan tuh, bikin kode programnya, dipakein perintah-perintah yang tadi aja. Nih tadi kalau if
Kalau kondisi dia pakai if. Kalau perhitungan ya jumlahin aja, biasa manggil si variabel. Terus kalau input tadi ada lagi tadi caranya seperti itu ya. Oke, teman-teman, saya ingatkan kembali untuk pengerjaan tugas ya. Di UT ini kalian tidak boleh melewati batas dari ketentuan deadline yang ada, di mana nanti mungkin ya tidak akan diterima gitu ya. Jadi kalian harus mengikuti deadline yang ada, dikerjakan segera. Pokoknya bisa nggak bisa intinya dikerjakan aja ya. Terus kalau misalnya kalian ada kendala, kalian boleh message ke saya ya lewat pesan, atau kalian boleh ini, boleh apa namanya, email ke saya. Mana kemarin ya, lupa lagi. Desi waktu pas email. Gimana? Ada pertanyaan? Kita nanti masuk looping dan sebagainya di pertemuan web berikutnya. Mungkin untuk materi hari ini cukup. Ada yang ingin ditanyakan? Sebelum saya mengakhiri pertemuan. Oke, kalau gitu nanti kalau ada apa-apa boleh kirim pesan ya itu web, atau kalau cuma berupa tulisan kalian boleh dikirim ke web. Tapi kalau ada yang mau kalian tanyakan, misalnya Bu saya error di sini nih atau bagaimana, kamu boleh kirim lewat email. Tapi sebaiknya kalau mau dilihat lebih jelasnya lagi, apa namanya, misalnya gini, Bu saya udah pernah ngirim email ke Ibu gitu kan, minta itu, kalian boleh ingatkan lagi di saya melalui webnya gitu ya, takutnya saya nggak meriksa email. Oke, terima kasih untuk semuanya. Semoga sukses untuk segala urusannya, dan di dalam UT ini yang penting saran saya cuma satu, eh, di dalam UT ini kamu ikutin aturan. Misalnya disuruh memang kerjain tugas sesuai deadline, kerjain semuanya, dikerjain dengan baik semuanya. Gitu ya, dibaca-baca semuanya. Kalau ada pertanyaan boleh melalui tadi ya web atau email. Oke, terima kasih semuanya. Mohon maaf atas jika ada kekurangannya ya atau ada salahnya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh leave.